5 tahun jadi DPO, 2 tersangka tindak pidana korupsi berhasil diamankan polisi. Bulukumba, dimensitv.news.com. Polres Bulukumba Polda Sulsel menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana korupsi Tipikor pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi TIK lingkup Dinas Pendidikan Bulukumba. Jumat tanggal 27 Januari tahun 2023 kemarin konferensi pers tersebut digelar di Mapolres Bulukumba dipimpin langsung oleh Kapolres Bulukumba AKBP Ardiansyah, usai menggelar konferensi pers di tempat yang sama terkait pengungkapan narkotika. Didampingi Kabak Ops Kompol Muhammad Tawil, Kasat Reskrim AKP Abustam Kasih Humas Ibtu Haji Marala dan Ibtu Andi Umar KBO Satreskrim Polres Bulukumba, Kapolres menjelaskan kronologis pengungkapan tersebut. Sebelumnya pada tahun 2013 dan 2014, penyidik Tipikor Reskrim Polres Bulukumba melakukan serangkaian penyelidikan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan teknologi informatika TIK pendidikan dan pembelajaran interaktif SD/SDLB tahun 2012 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dikpora, Kabupaten Bulukumba. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2012 dan jumlah tersangka ada 2, yakni saudara HA dan MA, ungkap Kapolres Bulukumba. Lanjut Kapolres, dari hasil penyelidikan itu, telah ditetapkan 2 orang tersangka yakni MA sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dan HA sebagai direktur salah satu CV penyedia barang dan jasa. Kemudian pada tahun 2017 setelah dilakukan proses penyidikan dan kedua berkas perkara dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bulukumba. Pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka HA oleh penyidik untuk diserahkan ke JPU, tersangka HA telah melarikan diri dari rumahnya. Selama pelariannya penyidik telah berusaha melakukan pencarian namun tersangka HA berpindah-pindah tempat yakni di Provinsi Papua dan Kalimantan, sehingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang DPO pada tahun 2017. Jelas Kapolres, kemudian untuk tersangka MA yang tercatat sebagai ASN di Kabupaten Bulukumba, mengurus atau pindah tugas sebagai ASN ke Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Tambahnya, pada bulan Januari tahun 2023 ini, penyidik Tipikor Polres Bulukumba memperoleh informasi bahwa tersangka HA telah kembali dan sedang berada di rumahnya di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penyidik langsung bergerak dan berhasil menangkap tersangka HA di rumahnya di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari, pada Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Berselang beberapa hari kemudian, tersangka MA juga berhasil diamankan oleh penyidik Tipikor di rumahnya di Kompleks Perumahan Duren Sawit Indah Jakarta Timur. Saat ini kedua tersangka telah diamankan dan ditahan di Rutan Tahanan Polres Bulukumba, guna proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Bulukumba menyampaikan bahwa dari hasil audit dari BPKP Sulsel, diperoleh data kerugian yang ditimbulkan yakni sebesar Rp753.275.304 dari nilai kontrak awal sebesar Rp2.142.711.000 yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2012. Dari kasus ini, keduanya disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31, Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dengan ancaman hukuman Pasal 2 dipidana penjara seumur hidup atau pidana 4 tahun hingga 20 tahun penjara, sedangkan Pasal 3 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1 tahun hingga 20 tahun. Kapolres Bulukumba mengatakan proses pengungkapan baru tahun ini dilakukan. Ia menjelaskan bahwa dari tahun 2013 penyidik telah melakukan penyelidikan dan di tahun 2017 telah meningkatkan ke tahap sidik, dengan proses yang cukup panjang dengan melakukan pemeriksaan 114 saksi dan 4 orang saksi ahli. Pada waktu itu kita telah meningkatkan ke proses sidik, dan berkas sudah lengkap dan bukti juga sudah cukup, ternyata yang bersangkutan melarikan diri dan kita tetapkan sebagai DPO. Alhamdulillah berkat informasi yang kita terima akhirnya keduanya saat ini kita telah amankan. Tutup AKBP Ardiansyah. Liputan, Kaharudin, Kepala Biro Bulukumba, mengabarkan untuk dimensitv.news.com, inspirasi membangun daerah.